Shalom saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Jumpa lagi dengan saudara pada kesempatan hari ini, hari Minggu, di mana kita tetap beribadah kepada Tuhan. Saudaraku, kita patut bersyukur buat Tuhan oleh karena pertolongannya dan penjagaannya yang sempurna buat kita, sehingga kita sampai hari ini kita ada di dalam keselamatan dan pemeliharaan Tuhan. Saudara, mari kita persiapkan hati kita untuk mendengar firman Tuhan. Tema firman Tuhan hari ini berjalan bersama Allah, yang terambil dari Mazmur 84 ayat yang ke-8. Demikian firman Tuhan, mereka berjalan makin lama makin kuat hendak menghadap Allah di Sion. Saudaraku, ayat yang baru saja kita baca ini merupakan ayat yang kontrarasional. Mengapa? Karena kalau ada orang yang berjalan makin lama, biasanya mereka makin lelah, makin capek. Tapi Alkitab memberitahu kita bahwa mereka berjalan makin lama makin kuat. Pertanyaannya, siapakah mereka ini? Dikatakan di dalam ayat yang kelima, berbahagialah orang-orang yang diam di rumahmu, yang terus-menerus memuji-muji engkau. Ayat yang keenam, berbahagialah manusia yang kekuatannya di dalam engkau. Jadi orang-orang yang berjalan makin lama makin kuat ini adalah orang-orang yang diam di rumah Tuhan, yang memuji Tuhan, yang kekuatannya di dalam Tuhan. Jadi rahasia mereka berjalan makin lama makin kuat adalah karena mereka berjalan bersama Allah. Dan tujuan perjalanan mereka hendak menghadap Allah di Sion, hendak menghadap rencana dan kehendak Tuhan. Saudaraku, barangkali ada di antara kita yang merasa hidup ini makin hari makin sulit, makin berat, terlebih lagi di tengah pandemi COVID-19 ini. Hari-hari yang kita lewati terasa jenuh. Bahkan barangkali aktivitas doa yang kita lakukan setiap hari sepertinya hanya formalitas. Karena hidup ini, tekanan hidup ini terlalu berat. Saudaraku, kalau kita mengalami hal yang demikian, ini pertanda bahwa kita sedang berjalan sendirian tanpa Tuhan. Kita sedang mengalami kesuaman rohani. Kita sedang kehilangan rasa dengan Tuhan. Atau kita sudah kehilangan makna. Apa artinya berjalan bersama dengan Tuhan? Saudaraku, berjalan bersama dengan Tuhan artinya, pertama, bergerak mengikuti rencana Allah. Roma 8 ayat yang ke-28, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Rencana dan tujuan Allah atas setiap orang percaya adalah agar kita mengalami kebaikan. Allah menginginkan hidup kita makin hari makin lebih baik. Allah menghendaki iman kita, kepercayaan kita, kasih dan pengharapan kita makin hari makin bertumbuh. Allah mau agar kita mengasihi Dia makin hari makin lebih dalam. Bahkan Allah mau kita mengalami kebaikan hidup, mengalami kebaikan dalam hal finansial, dalam hal ekonomi. Namun kebaikan itu tidak terjadi secara instan atau tiba-tiba. Hal ini membutuhkan proses. Proses inilah yang disebut bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu. Perhatikan kata segala sesuatu. Artinya Allah tidak hanya membawa kita berjalan melalui jalan yang baik, jalan yang mulus tanpa rintangan, tetapi Allah juga membawa kita berjalan melewati jalan yang buruk, jalan yang penuh lika-liku, jalan yang penuh tantangan.
Sekali lagi, tujuannya adalah agar kita mengalami kebaikan. Sebagai orang percaya, kita harus memahami kebenaran ini, bahwa untuk mencapai kehidupan yang lebih baik, kita harus mengalami proses dan ujian. Tidak ada hadiah tanpa perjuangan, tidak ada kemuliaan tanpa penderitaan. Kita tidak akan pernah mengalami kebaikan-kebaikan dalam hidup ini kalau kita tidak mengalami proses dan ujian. Pada saat kita melewati proses dan ujian, di akhir dari proses itu, disitulah kita akan mengalami kebaikan hidup itu. Sebagai contoh kisah Yusuf. Pada waktu Yusuf bermimpi, Alkitab berkata berkas gandumnya berdiri tegak. Lalu berkas gandum saudara-saudaranya sujud menyembah kepadanya. Mimpi yang kedua yang sama artinya matahari, bulan, dan bintang sujud menyembah kepadanya. Saudara perhatikan di sini, fakta wujud dari mimpinya di alam yang kelihatan, dia bukannya disembah atau dihormati oleh saudara-saudaranya, tapi justru dibenci, bahkan direncanakan untuk dibunuh. Dan memang benar ketika Yusuf datang kepada saudara-saudaranya di padang rumput, dia ditangkap dan dimasukkan ke dalam sumur, kemudian dijual ke rumah Potifar. Di rumah Potifar dia difitnah, lalu kemudian dijebloskan ke dalam penjara. Inilah fakta atau wujud yang nyata yang dialami oleh Yusuf, berbanding terbalik dengan mimpinya. Secara manusia, Yusuf berontak. Tetapi di balik semua perjalanan Yusuf yang pahit itu, rupanya Allah ada bersama dengan dia. Dalam hal ini Yusuf belajar taat di dalam prosesnya Allah. Yusuf belajar taat untuk berjalan di jalannya Allah. Ketaatan Yusuf dalam proses dan kesediaan Yusuf berjalan di jalan Allah inilah yang menghantarnya menjadi orang hebat, menjadi seorang perdana menteri di Mesir. Jadi saudara-saudaraku, untuk melihat kebaikan-kebaikan dalam hidup ini, memang ketika dalam proses itu seolah kita melihat hidup kita buruk, hidup kita sepertinya tidak ada harapan untuk menuju kepada kebaikan. Tetapi ketika kita berjalan di jalan Allah, di ujung perjalanan itu kita akan melihat kebaikan-kebaikan dari Tuhan. Kita akan melihat berkat-berkat yang berlimpah yang sudah dipersiapkan oleh Tuhan ketika kita ada di dalam proses itu. Tapi ketika orang tidak tahan dalam proses itu, berkat yang sudah disediakan Tuhan kepada orang itu tertahan, bahkan dialihkan kepada orang lain yang taat di dalam proses hidup itu. Saudaraku, apa yang sedang kita hadapi hari-hari ini? Mungkin bisnis kita tidak lagi berjalan seperti yang kita harapkan. Tidak berjalan karena situasi yang terjadi hari-hari ini. Saudaraku, ini ujian iman. Ini ujian ketaatan dan ujian kesabaran. Bergeraklah terus mengikuti kehendak Tuhan. Jangan mengeluh, tapi belajarlah bersyukur selalu. Kita melihat harapan dan fakta berbeda, tetapi teruslah berharap kepada Tuhan. Apa yang menjadi mimpi kita saat ini? Ingin hidup kita lebih baik, ingin anak-anak kita sukses nantinya. Kita ingin memiliki sesuatu yang menjadi kebutuhan kita. Saudaraku, kalau mimpi kita ingin menjadi sebuah kenyataan, maka berjalanlah bersama Allah. Meskipun jalan itu berliku penuh tantangan, semua itu menjadi proses untuk mencapai kehidupan yang lebih baik dari Allah.
Tanpa kita sadari, Tuhan selalu hadir dalam proses yang sedang kita hadapi atau yang sedang kita jalani. Poin yang kedua, arti berjalan bersama dengan Allah, yaitu mengandalkan Tuhan secara mutlak. Dalam Ulangan 8 ayat 17 dan 8 berkata, "Maka janganlah kau katakan dalam hatimu, kekuasaanku dan kekuatan tanganku lah yang membuat aku memperoleh kekayaan ini. Tetapi haruslah engkau ingat kepada Tuhan Allahmu, sebab dialah yang memberikan kepadamu kekuatan untuk memperoleh kekayaan, dengan maksud meneguhkan perjanjian yang diikrarkannya dengan sumpah kepada nenek moyangmu, seperti sekarang ini." Saudaraku, kita perlu mewaspadai satu hal yang sering kita tidak sadari, bahwa kita telah mengalami perubahan hati yang menyebabkan kita menolak berjalan bersama dengan Allah. Perubahan itu terjadi karena kita sudah merasa hidup kita sudah mapan, semuanya sudah lengkap, semuanya sudah ada. Akibatnya kita merasa kuat, mampu mengendalikan hidup ini tanpa campur tangan siapapun, bahkan mungkin tanpa campur Tuhan. Perasaan dan sikap seperti ini akan berbahaya dalam kehidupan rohani kita. Saya memberikan sebuah ilustrasi untuk meneguhkan kebenaran yang saya sampaikan tadi. Seorang anak yang masih kecil berjalan dengan bapaknya. Kita tahu langkah orang dewasa dengan langkah anak kecil itu berbeda. Nah, ketika anak ini melihat bapaknya sudah berjalan jauh di depannya, kemudian dia meminta agar bapaknya menunggu dia agar dapat berjalan bersama-sama dengan dia. Bahkan anak ini minta supaya bapaknya memegang tangannya. Tetapi saat anak itu menjadi dewasa, persoalan menjadi lain. Anak yang sudah tumbuh dewasa itu akan memilih berjalan sendiri tanpa perlu lagi berjalan dengan bapaknya. Apalagi tangannya dipegang oleh bapaknya. Perubahan ini terjadi karena merasa sudah besar, sudah merasa dewasa, sudah merasa kuat, sudah merasa pintar, dan seterusnya. Dia tidak lagi membutuhkan kehadiran bapaknya di sampingnya selalu. Nah, hal yang demikian inilah seringkali terjadi terhadap Tuhan. Itulah sebabnya Allah mengingatkan bangsa Israel agar mereka jangan melupakan Dia, lalu mengandalkan kekuatan dan kekayaan mereka. Sekarang ini orang lebih percaya pada hal yang kelihatan daripada yang tidak kelihatan. Orang lebih percaya pada harta kekayaan daripada Tuhan yang tidak kelihatan. Nah, saudaraku, orang Kristen tidak bolehlah demikian. Kita harus tetap percaya dan mengandalkan Tuhan sekalipun kita punya harta, sekalipun kita memiliki banyak harta. Kita harus tetap percaya dan mengandalkan Tuhan sekalipun kita pintar dan sudah punya banyak pengalaman menghadapi persoalan hidup selama ini. Kalau kita lihat secara faktual, memang kalau orang memiliki kekayaan, besar kemungkinan persoalannya mudah teratasi. Sementara orang kalau tidak punya apa-apa, ketika dia menghadapi persoalan, akan sulit dapat diselesaikan. Seperti misalnya kalau orang sakit, kalau dia tidak punya uang, maka persoalannya tidak teratasi. Misalkan kalau ada anaknya yang masuk ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi, kalau dia tidak punya uang, maka persoalannya sulit dapat diatasi. Nah, dalam situasi inilah iman kita dipertaruhkan. Apakah kita mengandalkan Tuhan atau mengandalkan hal yang lain? Bahkan disinilah kita merasa tidak mampu, merasa berjalan sendirian tanpa Tuhan. Tetapi saudara-saudaraku, firman Allah dalam Yesaya 45 ayat yang kedua berkata, "Aku sendiri berjalan di depanmu." Artinya Allah merintis atau membuat jalan bagi orang yang selalu berharap dan mengandalkan Dia. Bagian kita adalah percaya dan mengandalkan Dia.
kita percaya pertolongan itu pasti datang. Saya akhiri dengan sebuah pernyataan seperti ini. Dalam hidup ini segala-galanya butuh uang, tetapi uang bukanlah segala-galanya. Uang hanya memudahkan kita untuk hidup. Dalam segala hal kita butuh uang, tetapi uang tidak bisa membeli kebahagiaan, sukacita, dan damai sejahtera, termasuk membeli keselamatan. Kita mendapatkannya hanya dari Tuhan. Oleh karenanya, marilah kita mengandalkan Tuhan dan selalu berjalan bersama dengan Tuhan. Kiranya firman Tuhan ini memberkati kita. Tuhan Yesus memberkati. Amin.